Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa beserta jajaran Bapak Rais dari SE, kemudian Ongku Surau Suluk, Bapak Imam Bilal Khatib, Kepala Dusun RT, kemudian orang-orang tua kita yang hadir, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, termasuk Nenek Mama yang hadir, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat dan anak-anak kami yang hadir pada siang menjelang sore ini, semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, segala puji hanya kita peruntukkan kepada Allah, yang mana pada siang menjelang sore ini kita kembali dapat hadir dalam rangka untuk berziarah ke makam yang ada di desa kita ini, dengan harapan, kata Pak Kepala Desa tadi, supaya kita selalu ingat mati, karena mengingat mati itu adalah orang yang cerdas. Berarti kalau nak ingat matinya mau nggak tu? Salawat dan salam tidak bosan-bosan kita sanjungkan buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah ya Habibullah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada siang menjelang sore ini tidak banyak yang kena sampai. Sebab Ramadan tiap malam ceramah, solat khutbah ceramah. Kini di kuburan ceramah aja deh. Tapi biar aja lah. Apa judul Ustaz ini? Tidak pakai judul lah. Apa yang dibacakan oleh Qori tadi dan apa yang disampaikan oleh Pak Kades, saya mencari judul apa yang cocok judul. Di kuburan kok payah itu judulnya. Tapi setidaknya apa yang disampaikan Pak Kades itu sudah menjadi judul. Itu mengingat kematian. Sesuai dengan ayat yang dibacakan oleh Ustadz Pendri tadi, yaitu kalau tidak salah surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisay'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa bassiris sabirin. Yang dalam bahasa kitanya, wala nabluwannakum bisay'in, dan kami akan menguji kalian dengan sesuatu. Sesuatu apa? Bisay'im minal ju', dari kelaparan, kemudian wal khawf, rasa ketakutan, wa naqsim minal amwal, sedikit harta, wal anfus was samarat, dan buah-buahan. Kata Allah di ujung ayat, wa bassiris sabirin, dan berilah peringatan kepada orang-orang yang sabar. Allazina idza asabathum musibah, apabila ditimpa oleh musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini qalu, ni mereka berkata, bukan bahasa awak. Qalu mereka berkata, inna lillahi, sesungguhnya kami ini kepunyaan Allah, wa inna, dan kepadanya kami rajiun, kembali. Tapi itu bukan sekedar ucapan aja, payah menanamkan. Makanya ada beberapa ulama membagi, ketika ada orang yang ditimpa musibah itu tidak mudah. Ada orang yang tatkala ditimpa musibah dia marah. Bagaimana kok ditimpa musibah marah? Padahal musibah itu tidak ada yang terjadi kecuali telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma min musibah illa ma kataballahu lana, kata Allah. Tidak ada satu musibah pun yang diberikan oleh Allah kecuali sudah ada maktub, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kataballahu lana. Yang pertama dia marah-marah. Aduh, nak kok ama-ama awak marah-marah. Apa nyinyo? Ayam denyo yang matinya. Ayam dain ini nak kau naik hidupnya. Ayam si anu tu nak kau naik hidupnya. Dain tu nampak dia Allah Taala ini. Tu aduh juga datuk mati, uci mati, anak mati. Memang Allah Taala nampaknya dainnya nampak dia. Itu kan dia jatuh ke syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu setelah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau ada kita yang saat ini ketika ditimpa oleh musibah masih mengeluh itu wajar, tapi yang marah-marah kalau masih bongi-bongi berarti inya ulun bisa menerima, tapi bukan berarti pasrah tapi tak rela. Tentu ada usaha awak. Kalau sakit dibawa ke rumah sakit atau bawa bek. Kalau turun pawi, nah yang pawi yang dia tegang ke bawah lah menelusuinya. Ini yang pertama adalah marah-marah. Yang kedua, orang yang ditimpa oleh musibah itu dia yang disebut dengan sabar. Sabar itu diibaratkan memakan makanan yang pahit. Makanan yang pahit kita telan. Kalau dulu banyak di hutan lindung namanya pasak bumi. Kalau kini mungkin nggak ada kali. Aduh cik ya. Pasak bumi itu untuk ubek segi pawi. Kalau awak minum sampai muka awak itu kancung ngai song dia. Tapi orang yang sabar itu walaupun menelan kepahitan tapi mukanya tidak berubah. Kan itu. Kini kan banyak lomba-lomba, ada lomba makan cabai tanpa menunjukkan rasa pedas, makan jeruk tanpa menunjukkan mukanya mengkerut. Jadi lomba minum pasak bumi tapi mukanya tidak berkawik, berarti itu sabar. Jadi ada orang yang ditimpa musibah dia sabar, yang seperti di firman Allah Subhanahu wa taala tadi, iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti kalau dalam bahasa kitanya sama dengan kita memiliki sepeda motor. Oh Honda titip di tukang parkir di Pasau. Suatu di bode yang punya Honda tadi lah selesainya belikan taki, beli cindu tapai. Sesadola di bolinya, ambil Honda-nya pulangnya, ambil Honda-nya. Bongi lo tukang parkir lo. Jangan ambil Honda ini kan. Tadi kan titip. Tuh. Jadi memasang itu yang perlu kita lakukan. Memasang dalam hati itu. Kalau nyabui sonangnya dia, tapi memasang dalam hati itu bahwa qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan yang ketiga, orang yang menghadapi musibah adalah mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridho kok perbuatan yang tinggi daripada sabar. Dia akan selalu mengatakan bahwa ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita awak tidak terasa dengan takdir. Cobalah tengok. Ada orang yang lebih usaha bakodainya agio modal 10 juta, abijo dapat ganti rugi 30 juta. Bakodai uang modal 30 juta buntung, inyo ndak buntung dah. Jangan kan buntung le utang nanti. Berarti apa yang terjadi karena takdir dia. Takdir dia Allah berikan, tapi jangan pula kita tidak berusaha. Yang keempat, orang yang menghadapi musibah adalah mereka yang syukur, timbul rasa syukurnya. Syukur ke macam mana? Apa kau nampak dia orang mati, wah juga alhamdulillah lah mati ya, nak jenis tu. Tapi ketika dia ditimpa oleh musibah, maka dia membandingkan musibahnya kepada orang lain. Orang tu jatuh patah kaki kiri, dan kelingking kakinya, alhamdulillah. Itu. Tapi jangan awak sesuatu le, patah kaki kelingking kiri yang, iya, alhamdulillah ya. Awak cuma nampak. Tapi artinya dia bersyukur. Makanya senantiasa setelah sholat itu kita baca alhamdulillah, 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 alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Allahu akbar. Jadi untuk segala sesuatu itu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang baik, apakah yang tidak baik, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah kan kini orang mengatakan nikmat itu adalah yang baik saja. Musibah itu tidak. Nabi Ayub dia bersyukur diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Lama sakit. Kalau awak kan enggak. Nabi itu diijabah Allah doanya. Tapi dia tidak mau mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia malu. Copek sehat. Dan bahkan sahabat sampai inyo tua sampai mati itu doa omongnya gojo. Doa omong tauhinya. Nya ponanya berdoa, ya Allah nya. Bela dan sakitnya. Iya berdoa, tapi tidak bunuh diri. Bela dan sakitnya supaya den jan sampai
Besok melenceng dari Allah Subhanahu Wa Taala. Doa malamnya, doa malam. Tapi tanya juga kalau doa malam tanya elok. Kalau anak muda doa malam tanya doa ma'ruf. Nak apa wang ayonya? Nak supermi? Nak nya. Berarti nak bini yo. Tanya lo ke ayo go. Kalau doa malam. Jadi anak-anak yang muda-muda gini alhamdulillah. Lai datangnya ke Siko. Datang ke Siko aku kini bercita-citanya kok adu pengganti absu sulu. Model lampu ya jo. Adu pengganti tahun isu. Aduhnya ganti ceramah sih Pak Kades. Aduhnya ganti kan. Jadi besok sampai mati dulu. Jangan tanya lu kan mandi Ustaz potong ceramah di modern sikurnya. Lah mati kan Bu. Tahu Bu nama Bu ya. Dek mati. Iya desa PPN. Alhamdulillah ini lah matinya. Ini tahu ceramah. Ikut nak ini Pak Kades. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan dengan kita hadir ke kuburan ini ziarah supaya kita ingat mati. Karena Rasulullah mengatakan aksiru zikrul maut hazimil lazzat. Perbanyaklah mengingat mati karena itu menghilangkan kelezatan dunia. Hilang kelezatan dunianya, bukan berarti menghambat. Kalau kita inginnya hari ini pulang dari sholat duduk di rumah, makan konyang, duduk di atas sofa, kaki goyang-goyang, datang tamu banyak. Kan itu citur. Datang tamu banyak, tamu Pak Kades itu. Awak juga Kades banyak tamu, apalagi Pak Kades. Sapinya karena di sini ziarah datang ke sini. Jadi Bapak Ibu ini alhamdulillah nih diberikan hati hidayah, petunjuk, berarti kita mengingat kemati. Karena Rasulullah mengatakan ada seorang sahabat yang bertanya siapa orang yang pintar itu, yaitu Akiyasul zikrul maut, adalah orang yang pandai itu orang yang senantiasa mengingat mati, tapi ada persiapan untuk mati. Kan itu. Jadi ingat tuh mati kali. Anak sini itu loh. Seketek yongnya, kena lama mati kali yong. Pelo kemuatan, kau ndak lama kali yong mati kali yong. Selain aku makan lagi. Superminya, ndak ada subumbulenya. Alado apa derenya. Rupo supermi ndak asu umbu. Tambah je. Bapak Yesus bermir kan. Jadi ada persiapan untuk mati. Jadi inilah yang perlu kita persiapkan. Ramadan telah selesai, telah pergi meninggalkan kita. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sudah kita laksanakan. Tinggal lagi hari ini melanjutkan hubungan dengan manusia. Kalau dalam Al-Quran Allah jelaskan dalam satu ayat, duribat alaihimuz zillah, Allah akan berikan kehinaan dimanapun kalian berada. Kecuali bihabli minallah wa habli minan nas. Perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hubungan dengan manusia. Jadi kau serangkai, serangkai dia. Ibadah Ramadan kita baik, puasa kita, zakat kita, kemudian lanjutkan silaturahim kita sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita tetap berkeluh kesah. Karena Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita perturutkan nafsu kita, banyak yang menghalang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai orang tua kita zaman dulu tidak sempat nyorba. Dulu pakai kereta, motong ke Sungai Sampai. Ambo termasuk uang yang pernah motong ke Sungai Sampai. Tukang apa? Tukang menopek na Yugota. Spesialis meluruskan air gota. Bukan motong, tapi menopek na Yugota supaya copek. Tidak perlu sobin kawan orang. Tidak perlu sobin. Itu spesialis itu. Jadi jauh perjalanan. Zaman sekarang tidak, pergi kita naik sepeda motor. Tidak payah. Kalau dulu mungkin sepeda motor jalan lancar, tidak ada becek, mungkin azan pulang kita balik lagi ke kebun getah. Itu. Zaman sekarang apa yang menghalangi kita? Suara azan telah berkumandang, sepeda motor ada. Ustaz, baju ambo loda, masuk dalam Honda Ken Sawung, masuk di situ. Ken Sawung jos seperangkat alat sholat lah, tapi jangan dibayar tunai. Masuk di situ, sholat ketika azan kan banyak tuh di tempat kerja tuh bisa juga tuh. Jadi kepada oma-oma ambo, kalau apa awak kok ayah awak kok nyupe pagi pulang sonjo masuk dalam kujuk Honda tuh Ken Sawung, masuk di situ Ken Sawung kopiah, masuk sendiri langsung. Agak ke sobale berzikir dia ulang. Berzikirnya kan, jangan main apa nama tuh, main ganja. Hanya dulu ada Citoro, gue main ganja tuh pas nyenak mati,
Papayaan mati entah cito entah waktu entah tidak kan joleh orang pokok ado dong ngode cito. Siapa nyambui pokok ado lah. Pas nak mati tu tengok ni kawan. Ganja 6 mati langsung. Ganja 6 itu bayur. Jadi bapak ibu yang berbahagia, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan. Oleh karena itu kita senantiasa waspada. Kita pertahankan, kita lestarikan amal-amal Ramadan kita perbaiki silaturahim kita. Sebagai anak, hormat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Jangan mati suap baru menangis. Seperti yang tadi, kalau ada orang mati lain mau tuan nangis, perlu dipertanyakan ji. Nah lain mau macam moncang, kute-kute abunya kan mungkin melawan dulu ketuiduir kan. Lah matinya baru ingat kan. Suap lah kayu, kok anak-anak awak kok lah kayu, suap kan. Lah banyak piti, poniong nih kok. Banyak orang poniong gini. Apa deh poniong? Piti banyak, motor berkile. Bini pun legoda, gopo. Baik, kemana adong? Pegu mama nak adong, pegu maya nak ada ayah, pegu madatuk nak ada datuk. Kemana adong leh? Akhirnya berpikir lenyol. Ibu hati awak punya piti banyak. Ngompo-ngompo piti dalam saku ya. Iyo tak iyo leh penyo kapo. Ka zoologi, zoologi itu bahasa Inggris, bahasa awak kau binatang. Nampak dari inyo leh. Pertamanya masuk ke kandang. Kau nak kena kau nak ada. Masuknya ke kandang bau. Nampaklah bau menampung tu. Agio kacang. Itu dia. Jadi silaturahmi di hari pertama dengan bau. Itu dia. Hari kedua dulu piti leh. Kemana leh? Pergi ke Labersa. Ya sobin itu tanda kutip doang. Pergi ke kolam renang. Itu pergi ke kolam renang. Di situ apa yang terjadi? Orang yang nak baju celana pendek, awak sudah basuh kok. Apa dia tahu tu ustaz sih dulu pernah apa ini? Tak basuh. Penasaran kan? Itu nak let pay tobat boleh jalan. Let sekali konya. Tapi kalau ada yang majak gratis supaya. Itu cia. Jadi bapak ibu yang saya hormati, tadilah muswadiyong alarm 15 menit. Laba bunyi atau terlewat tadi. Jadi mudah-mudahan dengan kita bersilaturahim di bertakziah di makam ini, iman kita bertambah, kemudian kita perbaiki hubungan Allah Subhanahu wa taala dan silaturahim kita. Kalau dua ini sudah bagus, insya Allah 24 jam siap untuk mati. Kan itu. Siap mati itu. Siap tak siap harus mati. Itu saja yang dapat disampaikan, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.